Halo teman-teman pendengar Healthy Hacks. Halo semua. Yan, by the way kita panggilnya nih apa sebenarnya? Panggil pendengar kita? Healthier, Healthy Hacker, atau apa nih? Gue nggak ngerti nih. Kita panggil apa sebenarnya? Healthy Hacker tuh kayak panggil buat IT yang jago gitu. Kita panggil mereka Healthy Hacker. Healthy Hacker. Oke, hari ini lu pengen bahas topik apa sebenarnya? Nah, ini dia nih, Bud. Kemarin nih gue baru ngeliat beritanya. PBB, ya, itu dia mengangkat list ganja dari daftar obat-obatan yang berbahaya. Tuh, Nah, dari awal gue memang nggak setuju ganja itu obat-obat berbahaya. kenapa? Karena dari awal gue pengen nyoba sebenarnya. Tapi karena Indonesia tidak boleh, jadi kan berbahaya. Enggak, tapi ginian, gue itu Bentar, termasuk. Hah? Lu belum pernah nyoba berarti? Belum pernah nyoba. Terus lintingan yang tadi gue temu tuh apa? Jangan bilang. Enggak, gini. Gue tuh kan lumayan suka riset ya, maksud gue, dan ganja itu dari yang gue baca-baca, browsing banyak banget yang menggunakan ganja sebagai pengobatan. Oke. Atau ganja itu masuk dalam salah satu literatur paling tua di dunia. Misalnya contoh, buat agama tertentu, ganja itu dipakai sebagai ritual ibadah. Gitu. Jadi terus ganja dipakai sebagai baju atau sebagai tambang dulu yang kuat, semua ada kapas. Jadi yang gue baca-baca, ganja tuh punya banyak khasiat sebetulnya. Tapi memang ada zat-zat tertentu yang bikin dia tanda kutip fly. Ya. Dan ini pendengar kita, lu kenapa merasa gue nih jago banget ganja? Karena gue nih punya desire terpendam soal ganja. Jadi gue riset kan, gue bilang ini yang gue baca risetnya. Tidak pernah ada orang meninggal karena ganja. Ya, 0%. Gitu. Kalau kayak narkoba lain pernah. Tapi karena hisap ganja tidak pernah dia meninggal karena ganja. tergantung. Kalau pas dia nge-fly ketabrak, Bisa juga. Nah, jadi hari ini kita pengen bahas topik ini sekaligus ingin gue juga pengen cari tahu tentang seberbahaya apakah ganja atau ternyata memang selama ini kita dibohongi mitos ganja. oke. Iya. Sesuai dengan topik kita, ganja. Yes. Obat atau ngobat. Oh, obat. Oke. Tapi lu tau nggak bedanya apa? Kalau obat buat kesehatan. Yes. Kalau ngobat, Sesuatu yang lu lakuin dengan lem ibon di pojokan. Gue pernah nyoba sih, nggak enak sih menurut gue. Oke. Oke, jadi benar yang dikatakan oleh Budi Bud ya. Benar banget yang lu bilang. Kalau misalnya si ganja ini sendiri kandungannya tuh banyak gitu. Dan dia itu ibarat seperti pedang dua sisi. Nah, di satu sisi dia bisa digunakan sebagai obat-obatan medis, di sisi yang lain dia mempunyai kandungan zat psikoaktif. Oke. Nah, Psikoaktif psikoaktifnya itu yang merugikan. Jadi kandungan yang bisa digunakan sebagai medical use itu kita sebut dengan CBD, cannabidiol. Oke. Nah, sedangkan yang merugikan itu disebut dengan tetrahydrocannabidiol, THC. Nah, jadi kita bedakan nih. Nah, alasan kenapa PBB itu mengangkat dari si ganja itu sehingga menjadi obat yang tidak terlalu berbahaya adalah ingin mengeksploitasi si CBD ini untuk bisa digunakan sebagai kepentingan medis. Karena banyak banget penelitian-penelitian yang menggunakan ganja sebagai obat itu jadi terhambat. Karena dia Ganja dilarang. Iya gitu. Jadi mulailah muncul usaha-usaha nih. Jadi kalau misalnya lu searching ya, ada yang disebut dengan CBD oil. Jadi berusaha diambil ekstraknya aja, sehingga jadi cuma ada yang positifnya aja, yang negatifnya nggak ada. Gitu. Cuma di sisi lain yang dikhawatirkan, yaitu kan setiap ganja itu kandungannya ada CBD-nya, ada THC-nya. Nah THC-nya ini yang takutnya disalahgunakan oleh sebagian banyak orang. Tapi benar kata lu, salah satu, kalau misalnya si ganja ini benar-benar berbahaya, pasti nggak akan dipertimbangkan sama sekali untuk diangkat dari listnya. Iya dong. Nah, salah satu yang disebut, yang lu sebutkan tadi itu bahwa ganja itu memang memiliki zat aditif yang bisa bikin orang jadi ketagihan, tapi dia tidak memiliki lethal dose. Lethal dose. Oh, lethal dose. Lethal dose. Lethal dose itu lethal mematikan dosis. Oh. Nah, jadi memang angka kematian yang disebabkan karena ganja itu kecil sekali. Oh, sorry. Jadi ganja itu punya zat adiktif tapi tidak lethal dose, artinya tidak mematikan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya lu mesti bandingin ya, itu zat aditifnya itu seperti rokok atau alkohol. Kecanduannya gitu. Tapi sebanyak mungkin lu mengkonsumsi itu nggak akan membuat lu langsung mati seketika. Seperti lu menggunakan katakanlah misalnya menggunakan heroin yang bisa bikin depresi napas. Itu kan kalau misalnya lu kebanyakan langsung mati di tempat saat itu juga kan gitu. Tapi kalau ngomong soal kecanduan, masturbasi kecanduan nggak bikin mati juga sih? Enggak sih, memang. Enggak kan? Kopong aja. Kita bisa bahas tuh. Masturbasi bikin kopong apa enggak? Mitos atau fakta tuh kayaknya bisa juga tuh dibahas tuh. Oh gitu ya? Iya dong. Boleh. Tapi sebenarnya gue mau ngecek dulu.
Kopong. Nah, ngomong-ngomong soal zat tadi, THC sama THC sama CBD. THC kan yang berbahaya kan? THC yang berbahaya. Gue pengen tahu, biar pendengar juga bisa tahu sebetulnya yang paling berbahaya dari THC itu apa? Oke. Jadi THC itu adalah zat psikoaktif yang tadi gue sebut. Oke. Itu yang nyebabin orang jadi merasakan sedikit euforia, rasa senang. Tapi kadang-kadang juga nyebabin gimana ya? Rasa sedih berlebihan. Sedih sih ya itu tergantung dari mood, kita sebut mood swing lah gitu. Nah terus dia bisa ningkatin nafsu makan juga. Tapi bikin orang itu jadi kreativitas itu sebenarnya menurun gitu. Jadi pemalas. Masa sih? Nah, Zat THC itu? THC itu gitu. Makanya dikhawatirkan nih kalau misalnya penggunaan ganja yang berlebihan, ujung-ujungnya malah produktivitasnya menurun. Gitu. Nah, kalau misalnya produktivitasnya menurun kan bahaya. Gua ngerti. Yan, aku mau tanya sama lu. THC itu hanya ditemukan di dalam ganja atau bisa di dalam hal yang lain? Jadi THC itu eksklusif untuk tanaman kanabis. Nah, kanabinoid itu banyak tuh jenisnya tuh, tapi yang paling populer dan paling kita kenal memang adalah si ganja doang. Gitu. Gue tanya, berarti tidak semua tanaman kanabinoid itu dilarang pemerintah? Atau semua yang kanabis itu dilarang pemerintah? Jadi ganja itu sendiri banyak jenisnya, Bud. I see. Nah, kalau misalnya kita nyebutkan tanaman kanabinoid ya berarti kita nyebut tentang jenis-jenis ganja. Gitu. Lu pernah nonton ini nggak? Lu tau produser Judd Apatow gak? Nggak. Jadi banyak film-film dia yaitu mentemakan yang isinya itu pemeran itu berhubungan sama ganja. Contohnya misalnya gini, lu pernah nonton Pineapple Express? Nggak pernah. Kayaknya gue nggak pernah nonton semua yang lu sebut. Nggak pernah nonton juga? Aduh. Kan? Aduh, gawat. Saatnya gue cek host barunya, tahu tentang ganja. Ngakunya katanya pengen ganja. Nah, jadi kalau misalnya di banyak film-film itu dia akan menggambarkan orang lagi pakai ganja itu sebenarnya dengan tepat gitu, matanya merah, responnya jadi lambat, gitu, nafsu makan meningkat, itu semua adalah efek dari ganja secara beneran. Okay. Nah, cuma kenapa gue mendetail si Pineapple Express ini karena dia selain judul film, sebenarnya kalau misal lu searching dengan benar itu juga termasuk salah satu dari jenis ganja yang nyata ada di dunia gitu. Jadi yang pertanyaan lo, kanabinoid itu ya, jadi misalnya contohnya ganja A diproses dia bikin jadi ganja B diproses jadi gini-gini, ganja C diproses jadi Pineapple Express misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi semua itu masih masuk kategori ganja. Tapi berarti sebetulnya THC itu apapun tanaman ganja yang memiliki THC udah pasti kandungan THC-nya tidak bagus untuk tubuh. Maksudnya gitu kan? Iya, THC-nya nggak bagus untuk tubuh. THC-nya kan maksudnya karena dia jadi bukan orang jadi malas. Kemudian intinya produktivitasnya menurun. Karena unsur fly tadi yang orang butuh itu kan sebenarnya. I see. Gitu. Kalau misalnya THC-nya dicabut, berarti nggak ada efek fly lagi dong sebenarnya dalam tanaman ganja itu. Jadinya itu berarti kan nggak alami. udah lu olah kan. Nah, tadi gue sempat sebut yang CBD oil, ya cannabinoid oil. Nah, itu ya termasuk yang tadi contoh lu bilang, ganja yang diproses THC-nya hilang. I see. Enggak, gue sebenarnya tuh pengen tahu. Berarti kalau misalnya ternyata nanti ganja dilegalkan, kemudian misalnya diproses, THC dicabut, berarti percuma dong. Gue tidak bisa menikmati ganja seperti yang gue bayangkan. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Padahal kan lihatnya begitu ya. Enggak. Buat teman-teman begini, kita tuh bukannya pro sama ganja, atau gua pribadi bukannya pro sama ganja atau pro sama khasiat ganja, tapi gua tuh pengen tahu sebetulnya yang kita lagi bahas apa sih sebetulnya yang bisa dimanfaatkan dari ganja. Iya. Gitu. Karena ganja setahu gua punya banyak nilai ekonomis, punya banyak khasiat yang bagus, dan juga punya khasiat buruknya. Kita baru bahas tadi khasiat buruknya tentang THC kan sebetulnya, dan ternyata kalau misalnya THC itu mengganggu produktivitas, sayang banget kalau konsumsi sebetulnya. Nah, itu dia salah satunya. Soalnya kan gini, sepengalaman gue, karena teman-teman gue juga ada lah yang pernah cerita gitu, misalnya pengguna ganja. Dia bilang, ya kalau habis makan memang rileks, kayaknya lebih kreatif kan, orang-orang kreatif gitu ya. Iya. Merasa gitu ya, habis makan itu lebih rileks, lebih santai badannya, atau lebih ngantuk. Sebenarnya kalau mau dapat efek itu, minum obat batuk juga ngantuk sih sebenarnya, lebih rileks gitu. Lu minum obat batuk nih, coba ya, lu lagi capek nih minum obat batuk, lu udah ngerasa wah gila, ngantuk banget. Sebenarnya bisa juga sebenarnya. Nah,
Jadi Sobat Healthy bisa ngebedain kan mana yang pengen relax dengan punya duit, mana yang nggak punya duit gitu. Dengan obat batuk kan. Nah, itu efek relax itu benar buat. Jadi kan memang cenderung lebih relax, lebih santai gitu ya. Nah, cuma lu kebayang nggak kalau misalnya gini deh, lu lagi cemas, lagi keburu-buru, setelah lu ngeganja jadi relax. Oke, benar. Mungkin lu jadi produktif. Tapi lu kebayang nggak kalau lu jadi relax panjang waktu? Karena kan sifatnya kalau misalnya ya ganja diperbolehkan dan jadi legal, berarti kan lu boleh ngerokok itu sepanjang hari misalnya. Nah, lu relax, santai terus sepanjang hari. Kira-kira pengaruh nggak ke kreativitas dan produktivitas lu? Pasti pengaruh. Nah itu, jadi mungkin untuk sesaat itu produktivitas bisa meningkat, kreativitas bisa meningkat. Karena kondisi tubuh lu jadi enak gitu. Tapi kalau misalnya berkepanjangan, malah biasanya kecenderungan adalah menurunkan. Gua ngerti. Ya tapi pertanyaanku gini, tapi kan sebetulnya relaksasi itu kan juga ada zat-zat yang dipakai dalam kedokteran. Misalnya orang panik, mereka terlalu gampang parno misalnya, mereka akan dikasih obat untuk mereka jadi rileks, sebetulnya gitu kan? Yeah, Maksudnya kan berarti zat THC itu membantu juga untuk pengobatan sebetulnya, untuk kedokteran medis. Iya, iya. Tapi jadi kalau misalnya semua obat itu kan pasti kalau lu baca nih ada efek untuk pengobatannya, ada efek sampingnya. Oke. Nah, memang waktu itu awal-awal ganja itu dijadikan sebagai suatu penelitian untuk mengobati ansietas, penyakit cemas. Seperti yang lu bilang gitu, memang itu diarahkan ke sana. Cuma penelitian itu memang nggak terlalu berjalan. Karena itu tadi, karena ganja itu masih dipandang ilegal ya di beberapa negara ya. Bahkan negara maju juga nggak semuanya setuju dengan ganja. Nah, penelitiannya jadi stuck. Terus setelah itu, kalau dibandingkan dengan obat-obatan lain yang ternyata efek sampingnya ternyata nggak seburuk itu, nggak punya zat-zat aditif, ya kenapa kita mesti pakai ganja? Pertanyaannya itu. Gitu. Cuma ya diharapkan nanti siapa tahu ke depannya, kalau misalnya ternyata penelitian tentang ganja nggak dibatasi, jadi kita bisa gimana nih caranya mendapatkan efek yang diinginkan tapi kita meminimalisir atau menghilangkan efek samping yang tidak diinginkan. I see, makanya di proses tadi ada CBD tadi gitu ya. Iya, salah kan? satunya itu. Oke, sebenarnya gue masih penasaran dengan THC tadi. Gue ingin menikmati relax tanpa minum obat batuk sebetulnya. Tapi kita balik ke CBD. Sekarang kita balik ke manfaatnya. Biar orang juga tahu gitu. Manfaat ganja tuh sebetulnya apa? Yang paling signifikan sehingga kedokteran sampai memperbolehkan. Karena maksud gue gini, kalau dia nggak ada efek yang segitu signifikan, gua rasa PBB tidak akan membolehkan ditarik ganja dari obat berbahaya, gitu kan? Berarti apa paling signifikan dari ganja? Dulu itu pernah digunakan untuk pengobatan glaukom. Glaukom. Jadi peningkatan tekanan di mata itu. Nah, tapi sekarang sih sebenarnya itu bukan treatment yang disetujui, approved treatment untuk glaukom. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang medical use of ganja, itu masih masih pro dan kontra. Jadi masih percobaan masuk tarafnya. Oke. Nah, salah satunya di antara yang lain itu, tadi kan gue bilang kan ganja itu bisa ningkatin nafsu makan. Oke. Iya kan? Iya. Nah, bagi orang-orang yang dengan penyakit kronis, nah itu juga menjadi salah satu treatment percobaan. Misalnya pada penderita cancer atau penderita penyakit AIDS di mana mereka kekurangan gizi dan kehilangan nafsu makan, itu digunakan ganja juga. Gitu. Bisa digunakan ganja. Nah, terus yang ketiga yaitu tadi anxiety disorder atau penyakit cemas. Nah, itu digunakan ganja untuk diusahakan agar relaksasi. Pantesan gue kecanduan makan nasi Padang, katanya kan rumornya pakai ganja kan? Rumor. Kata orang rumornya gitu kan, nasi Padang nih, nasi ini pakai ganja nih karena rumornya enak gitu. Buat gue curiga deh, dari tadi kan lu bisa nyebutin nih pengganti ganja, tapi semua harganya murah gitu. Jangan lu Google ya, gimana nge-fly dengan tanpa duit gitu. Yang tadi lu ngomong itu kan berdasarkan penelitian, berarti belum ada penelitian pasti yang manfaat ganja secara menyeluruh gitu ya. Maksud gue penelitian yang bilang ternyata efeknya ini bener terjadi loh gitu. Iya. Jadi kalau penelitian itu pasti ada, Bud. Nah, cuman yang maksud gue itu apakah si ganja ini sudah masuk sebagai pilihan pengobatan yang fix gitu. Jadi misalnya contohnya yang gue pakai penyakit cemas tadi ya. Nah, penyakit cemas nih, pengobatan pertama misalnya menggunakan obat penenang, yang kedua menggunakan ini, yang ketiga menggunakan ganja misalnya gitu. Nah, itu belum ada. Tapi kalau misalnya kita cari penelitian, apakah ganja bisa meredakan penyakit cemas? Lu kan keluar itu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Nah, ternyata ganja dengan ini berhasil berperan dalam mengurangi
penyakit cemas pada berapa orang, itu ada gitu. Oh, I see. Cuman dia belum masuk sebagai guideline part dari suatu penyakit. Oh, that makes sense. I see, Gitu. gue kebayang. Jadi sebenarnya gini yang gue concern ya sebetulnya. Kita tahu bahwa beberapa daerah di Indonesia ini memproduksi ganja sangat besar. Jadi beberapa daerah kita nggak sebut namanya, ada yang udah kemana-mana lah. Lu tuh di setiap lahan ada terkenal ganja, gitu ya. terkenal gitu kan. Iya. Nah, harapan gue sih sebenarnya sebagai masyarakat Indonesia, gue harap penelitian ini bisa berkembang sehingga kita bisa punya nilai ekonomis sebetulnya. Lu bayangin ya, kalau misalnya ganja itu begitu bernilai ekonomis, kan devisa kita bertambah sebetulnya. Dengan konsekuensi yang terukur ya, tentunya ya. Maksudnya ketika penelitian makin maju, ternyata kita memang iklimnya cocok memproduksi ganja dan kita bisa mengeluarkan zat THC tersebut sehingga bisa punya nilai-nilai baik. Gua rasa gua mendukung sebetulnya soal apa namanya? Soal analisis ya atau pelajaran mendalam tentang ganja gitu. Selain daripada itu juga mungkin kalau kita legal, ya gue pengen nyoba juga sekali-sekali ada THC-nya. Sebenarnya kalau membicarakan nilai ekonomis ganja itu kurang ekonomis apa lagi coba? Mahal bro. Mahal ya? Berapa emang itu ganja? Nah, tapi gue setuju banget. Jadi harapannya adalah setelah mendengarkan cerita kita nih tentang ganja, CBD, dan THC dan bla bla bla, masyarakat kita tuh bisa membuka mata. Maksud gue, beradalah dalam posisi netral gitu. Jangan sampai lu pro dan kontra, lu cuma mendengar doang. Iya, gue setuju. Gitu. Ganja itu, wah belum apa-apa, lu nggak nyari informasi, lu nggak tahu kandungannya, nggak tahu efeknya, cuma bilang ganja nggak boleh, itu narkoba gitu. Nah, atau sebaliknya malah, ganja tuh boleh karena sehat. Iya, itu gue nggak tahu juga sebenarnya. atau kayak lu, ganja, gue pengen. Sekalipun belum terrealisasi gitu. Tapi ya, kalau misalnya harapan kita berdua pasti penelitian lebih maju, sehingga kita lebih terbuka tentang apapun lah, nggak hanya ganja, pengobatan apapun sebetulnya. Karena kita tahu dunia medis selalu berkembang gitu, dan kita tahu bahwa lu nggak bisa hanya stuck di satu value atau satu kebenaran gitu. Yeah. Karena dunia medis berubah kan, maksud gue. Kita bisa menemukan kebenaran-kebenaran baru gitu. Atau misalnya dulu buah ini nggak guna, sekarang tiba-tiba buah ini jadi punya hasil. Karena penelitiannya kan berkembang. Iya. Dan gue harap buat pendengar semua, bener kalian masih banyak riset. Jangan pernah kemakan berita-berita yang mungkin kita juga nggak tahu dasarnya gitu. Yeah. Soal ganja, kalian cuma tahu ganja ini buruk atau ganja ini baik, sehingga kalian pro banget sampai kalian bisa menentang banyak orang gitu. Iya, Gitu kan, betul sebenarnya. banget. Dan itulah sains. Ya. Apa yang kita nyatakan sebagai kebenaran kemarin bisa aja hari ini jadi kesalahan. Betul, setuju. Gitu. Mau ngomong apa lagi ya? Udah ah, muak gue sama muka lu. Sama gue juga. Jadi teman-teman, sekarang podcast kita nih muncul di YouTube juga. Dan kita juga akan muncul kita selalu muncul di YouTube dan di Spotify dan di platform audio lainnya setiap hari Kamis dan juga kita akan melakukan IG Live. Nah, setiap minggunya itu kita bisa saksikan di Instagram kita. yes. Dan IG live kita juga buat kalian yang ketinggalan mungkin lagi sibuk atau lagi jam sama keluarga atau lagi di jalan, kalian bisa nonton juga tiap hari Senin akan diupload ulang di YouTube channel Healthy Hacks. Oke. Jadi kalau misalnya punya saran, kritik atau pertanyaan, boleh langsung DM ke Instagram kita. Di healthyhacks.id atau bisa email kita di healthyhacks.id@gmail.com. Jadi sampai situ aja. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye.